hari ini kami memposisikan diri sebagai pendamping yang kolot, istilahnya begitu, karena saya yakin tidak semua TPP itu seperti Kang Iman yang pandangannya lebih luas. Jadi hari ini kami akan memposisikan sebagai pendamping yang kolot, yang memakan apa adanya informasi gitu ya, karena memang yang terjadi di desa itu sama seperti apa yang disampaikan Mas Dev. Jadi ketika kami itu sudah melaksanakan musdes penetapan APBDes ya, mulai tanggal 26 Desember kemarin. Jadi sebelum itu kami memang musdesus untuk calon penerima BLTDD. Dan alhamdulillahnya ini jumlah data itu tidak jauh dari ketika kita memakai patokan yang minimal 10% itu. Artinya kadang ada yang nambahi hanya 2, ada yang gitu. Jadi ketika mohon maaf, ketika kami berbicara di sini itu bukan berarti kondisi yang di bawah ini Kementerian Desa memang biar tahu kondisi yang real di bawah. Ketika tiba-tiba aturan itu datangnya di akhir-akhir, sedang regulasi yang harus kita jalani itu harus ada deadline-nya. Di situ kan yang kesulitan kita. Oke. Kalau yang posisi seperti Kang Iman atau pendamping-pendamping lain yang bisa segera menyesuaikan dengan kondisi desa sih mungkin enak ya. Tetapi kita harus paham kondisi masyarakat, kondisi perangkat sendiri ketika ada regulasi baru, ketika itu sudah matang, jelas kita yang akan jadi sasaran gitu, sasaran pertanyaan, sasaran amukan. Iki piye kemarin itu sudah PM udah gini, kita sudah musdes, kita sudah dan sebagainya. Jadi Pak D, kalau kami kolot ya, jadi ketika waktu itu kita sudah memakai data SDGs, meskipun kalau Kang Iman kita sebagai TPP tidak boleh buta dengan hanya satu istilahnya aplikasi yang kita yakini, tetapi ketika itu kecintaan saya atas Kemendesa yang sudah punya data SDGs. Jadi ketika kami sudah memakai data SDGs, oh ini RTLH yang harus dibangun di tahun ini sekian, kan akhirnya jadi, mohon maaf, jadi berubah. Jadi di kabupaten kami, Gus Koco, itu kan sebenarnya kemarin sudah ada trial 35 penanganan kemiskinan ekstrim, dan kebetulan di kecamatan kami ada 5 desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Tahun ini 2023 kemarin ada informasi dari Bapeda bahwa akan ada 137 di desa yang akan diintervensi untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Kemarin waktu rapat di kecamatan kami kan sudah menelpon Bapeda, Pak ini kan mumpung ada rapat dengan kepala desa, mohonlah yang 135 jika ada desa di kecamatan kami yang menjadi intervensi untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu disampaikan sebelum APBDes ditetapkan. Artinya apa? Ketika itu sudah disampaikan di awal, monggolah kita bergandeng tangan. Kami waktu itu menyampaikan Bapeda kayak gitu. Soalnya penanganan kemiskinan ekstrim itu kalau hanya ditangani oleh desa, kan jelas tidak mampu. Makanya dari OPD kabupaten pun harus bergandeng tangan untuk ini. 135 berarti tahun 2024 152 kita tangani. Artinya di tahun 2024 kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Rembang kan akan selesai. Itu bayangan kolot kami. Ya, itu bayangan kolot kami. Tetapi ketika ada PMK turun, terus yang mengatur kayak gitu, ketika ini buyar, desa yang asalnya itu sudah siap-siap, oh ya saya harus di tahun ini untuk RTLH sesuai yang di data SDGs itu sudah kita plotting, akhirnya kan buyar jalan Pak D. Mohon sekali lagi ini kami memposisikan diri sebagai pendamping yang kolot, yang hanya memakan informasi begitu ya, meskipun memang langkah-langkah selanjutnya itu juga sudah kami antisipasi. Tetapi kan kementerian biar tahu bahwa tidak semua pendamping itu bisa berpikir luas begitu ya, karena mungkin desanya yang terkadang pertanyaannya begitu Pak D.